Sebetulnya apa yang saya lakukan hari ini tidak direncanakan sedetail apa yang seperti mereka-mereka yang mungkin berkecukupan. Kalau saya berjalan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang saya dapatkan saja. Konteks yang saya kembangkan sebetulnya sederhana, bahwa kita harus memberikan manfaat pada orang lain sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang yang dimuliakan Allah. Sehingga saya berpikir apa yang saya bisa, saya coba tulis, saya banyak tanya juga pada petani, banyak tanya pada para penggilingan padi senior-senior saya. Sehingga apa yang mereka tidak lakukan, kami coba lakukan. Salah satunya adalah bagaimana membuat industri pangan ini menjadi lebih sustain, lebih terorganize, berskala, dan bisa memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi sesamanya. Ya, memang tidak mudah. Selama 23 tahun saya membangun ini, tentunya dengan berbagai kesulitannya, berbagai cemoohannya, berbagai kegagalannya, tentunya banyak sekali. Cuma kekuatan saya manakala bisa berbagi, manakala bisa maju bareng-bareng, insya Allah saya akan terus bergerak dan untuk melakukan sesuatu yang selalu lebih baik. Sejak dulu saya advokasi lahan dengan biaya yang sangat terbatas ke petani-petani. Pada awalnya memang kami mendapat kesulitan, Pak ya. Tapi setelah kami jalankan dengan pendekatan terhadap petani, juga bantuan-bantuan ini alhamdulillah sudah teraplikasi dengan baik. Begini Pak, saya sebelum menjadi anggota BUMR Pangan, saya dulu pinjam dana susah buat nanam padi. Ke Tengkulak kadang-kadang ya dikasih, kadang-kadang enggak. Nah, sekarang ada bantuan dari BUMR Pangan ya, agak bagus lah gitu ya. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri manakala teman-teman saya petani itu bisa merasakan kecukupan, bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Itu kebahagiaan saya yang luar biasa.
kenapa saya hadir di sini? Karena saya sudah dengar lama di PT BUMR Pangan di Sukabumi ini adalah yang sering saya sampaikan, mengkorporasikan petani ya ini. Dalam skala yang besar, ada economic scale, dikerjakan dengan cara-cara modern, ini rice mill-nya modern, di packaging seperti ini, kemasannya sangat modern, sangat menarik, bisa masuk langsung ke retail. Petani diajak berkelompok dalam sebuah skala berapa ribu, Pak? Sekarang ini 1.000 hektar. Ini saya sangat menghargai cara-cara modern mengkorporasikan petani yang dilakukan oleh PT BUMR Pangan ini. Anak-anak muda diajak untuk membuat aplikasi untuk produksi drone, dilihat di mana harus ditanam, di mana harus dipanen, pemasaran juga lewat online. Saya kira ya petani kita harus seperti ini. Dan ini akan saya copy. Nanti mungkin minggu depan insya Allah Pak Luarso akan kita undang ke istana untuk berbicara dengan menteri-menteri yang terkait. Saya ingin ini di-copy sebagai sebuah contoh untuk tempat-tempat yang lain. Biar nanti dikomandani Pak Luarso. Bisa diaplikasikan di daerah lain ya? Bisa diaplikasikan di daerah lain? Loh, kalau di Sukabumi bisa, kenapa di daerah lain nggak bisa? Bisa. Tapi memang butuh uang. Seperti sekarang ini, kayak rice mill seperti ini, kira-kira 50 miliar, betul Pak? 48 Pak. 48 miliar. Tapi masih kurang gede. Kalau skala 5.000, kurang lebih 250 miliar. Ya memang harus seperti itu. Ini yang akan saya temukan sehingga nanti bagaimana pinjam di banknya, bagaimana cara mengangsurnya agar petani ini bisa semuanya akan kita libatkan. Ya, sekali lagi. Misalnya di kopi di daerah lain dan dibentuk koperasi serupa, untuk permodalannya seperti apa? Ya ini yang mau saya temukan nanti. Nanti waktu saya undang istana, akan saya undang Mentan, Menteri Perdagangan, Menteri PU untuk infrastruktur, perbankan, semua akan saya undang. Bahwa ini adalah sebuah mengkorporasikan petani ya ini. Ini contoh yang sudah konkret. Dan saya lihat tadi dari sejak awal sampai akhir, ya ini yang saya cari. Sudah, ya. Korporasi Petani dan Nelayan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Konsep Korporasi Petani dan Nelayan merupakan disruptive innovation, perubahan mindset terutama petani dan nelayan dari subsisten menjadi berorientasi bisnis. Tidak lagi menjadi objek subsidi, secara kelembagaan menjadi berstandar korporasi. Tidak lagi dibatasi teritorial administratif, seperti kelompok tani atau gapoktan. Pembatasannya pada kesepahaman usaha, kawasan komoditi, dan skala ekonomi. Dengan pendekatan konsep program Society 5.0 atau Masyarakat 5.0, adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi base. Sebagaimana layaknya startup, korporasi petani dan nelayan menggunakan kolaborasi dan data sebagai asasnya. Sedangkan targetnya adalah menjadi perusahaan yang memiliki valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau unicorn di tahun 2023 dan di tahun 2025 menjadi dekakorn, yaitu startup yang memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar. Prasyarat yang diperlukan untuk membangun korporasi petani dan nelayan. Yang pertama, Grand Design Bisnis dan Spasial. Desain bisnis dan spasial dalam pembangunan korporasi petani dan nelayan sebagai prasyarat good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif. Mampu menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Outputnya adalah tata rancang bangun yang efisien, ekonomis, tersistem, terstruktur, serta berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi syariah, bahwa pertumbuhan ekonomi yang stagnan dalam dekade terakhir ini dan defisit neraca perdagangan yang masih menghantui perekonomian Indonesia, korporasi petani dan nelayan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan defisit neraca perdagangan. Ini merupakan arus baru atau disruption ekonomi Indonesia. Dengan jumlah populasi muslim sekitar 220 juta jiwa, sementara market share syariah hanya berkisar 6%, maka peluang besar untuk tumbuh dari sektor syariah yang merupakan entitas lembaga dan pelaku keuangan inklusi dibanding ekonomi konvensional. Penerapan Fatwa DSN nomor 82 akan lebih memacu pertumbuhan di bidang asuransi dan jasa keuangan syariah. Dengan e-wallet syariah merupakan sistem yang akan menjembatani transaksi di mana selama ini working capital turnover ratio sangat rendah dan memberikan sumbangan cost of money yang sangat besar. Kolaborasi, sharing facility antara korporasi, perusahaan transportasi PT Pos, Perum Bulog, e-wallet dengan seluruh merchantnya, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta negara Arab Saudi dengan muasasah, maka korporasi petani dan nelayan akan memiliki super apps dengan 31 juta pengguna dan akan terus tumbuh hingga 70-90% setiap tahunnya. Yang ketiga, dengan IoT dan Big Data, fasilitas ini digunakan untuk menentukan akurasi sumber data dari bias human error dan update secara real time, by name, by address. On-farm, koperasi, lembaga keuangan, pabrikasi, cash register, sampai konsumen. Big Data akan terdownload secara otomatis dari Geospatial, Lembaga Litbang Research, Kementerian Lembaga Pemerintah, Smart City, bahkan sosial media. Perangkat artificial intelligence dan business intelligence memungkinkan bekerjanya suatu sistem manajemen dengan cepat dan akurat. Fungsi umum dari teknologi intelijen bisnis meliputi pelaporan, proses data analitis, online analitis, penambangan data, penambangan proses, pemrosesan peristiwa kompleks, manajemen kinerja bisnis, benchmarking, penambangan teks, dan analitik preskriptif. Dengan demikian, sistem ini mampu memberikan jaminan seperti mitigasi gagal panen, produksi, efisiensi, dan ketepatan penggunaan input, sumber pembiayaan dan investasi, termasuk menjaga keberlanjutan sebuah tatanan pengelolaan pertanian dan perikanan. Oleh sebab itu, mari kita bangkit bersama-sama menuju masa depan Indonesia. Korporasi Petani dan Nelayan Indonesia masa kini.